Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya nasu taqallakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak sekalian, ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Indonesia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa henti-hentinya. Dan wajib bagi kita jemaah sekalian untuk berupaya menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan hati, kemudian menggunakan lisan juga memperbanyak pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menggunakan anggota badan kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya jamaah sekalian. Karena ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 anggota badan kita, yaitu hati, kemudian lisan, dan amalan dengan anggota badan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara untuk rasa syukur adalah kita berbanyak amalan di bulan Rajab. Lagi sebagaimana yang kita ketahui, bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan yang haram. Menzalimi diri dengan membuat maksiat di selain bulan haram maka sesuatu yang terlarang, tapi Allah melarang di bulan-bulan haram sebagai bentuk takkid, sebagai bentuk penegasan. Berarti kata para ulama, dosanya tidak sama sebagaimana dilakukan di bulan-bulan ini. Nah, Abdullah bin Abbas sebagaimana pernah kita sampaikan juga jamaah mengatakan, ketika di bulan haram dosa pemaksiat itu dilipat gandakan, maka sebaliknya kebaikan juga Allah Subhanahu wa taala besarkan kedudukan. Terlebih jamaah sekalian, bulan Rajab, setelahnya Sya'ban, dan selanjutnya adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kata salah seorang ulama salaf yang kita sering mendengarnya, Imam Abu Bakar, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'in, syahrul Sya'ban syahrul suqi, syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab merupakan bulan untuk menanam. Dimulai sekarang kita menanam kebaikan jemaah, berbanyak kebaikan, meningkatkan kualitas serta kuantitas amal kebaikan kita. Kemudian termasuk bulan Sya'ban terbanyak lagi, hingga di bulan Ramadan kita sudah terbiasa jemaah. Sekali lagi, para ulama salaf terdahulu, kenapa mereka benar-benar maksimal di bulan Ramadan? Karena mereka sudah pemanas jemaah. Dan seperti kita, baru bulan Ramadan mulai kita berpacu. Itu lambat jemaah. Para ulama salaf terdahulu mereka sudah mulai start
2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Hingga ketika bulan Ramadan mudah mereka membaca Al-Quran jamaah sehari sekali, sehari 2 kali. Atau di antara mereka ada yang mengatakan sehari 3 kali jamaah di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Karena sudah pemanasan, nggak kaget jamaah. Nah, kita baru semangatnya nanti pas bulan Ramadan, baru baca Quran sedikit, udah puasa. Kita kembali lagi dilintas menyanyiakan waktu. Maka mengajak kepada diri dan kepada jamaah sekalian, ayo kita ubah habits kita, kebiasaan kita. Setelah bulan Rajab masuk nih, kita perbanyak ketaatan, banyak puasa, banyak bersedekah jamaah. Mulai pelan-pelan kita biasakan, banyak baca Al-Quran. Maka nanti ketika datang bulan Ramadan, jiwa kita sudah mudah untuk kita ajak memperbanyak kebaikan di bulan yang penuh keberkahan. Semoga Allah dengan kasih sayangnya mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan jemaah sekalian kajian kita di setiap malam Selasa ya. Bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah memberikan kepada kita adab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperbagus rupa kita. Allahumma hasin khuluqana kama ahsanta khuluqana. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia sebagaimana Engkau telah memperbagus rupa dan wajah kami. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, babun la yasluhul kadzib. Bab tidak patut seorang itu berdusta. Tidak ada kebaikan orang yang berdusta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdullah ibn Daud anil Amash an Abi Wa'il an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar wa innar rajula yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musaddad ibn Musarhad, adalah seorang imam sekatan hafid, Abdullah ibn Daud, dari Abdullah ibn Daud. Jamaah sekalian, Abdullah bin Daud adalah salah seorang ulama tabi'in yang thiqah juga ya. Di antara adabiyatnya beliau mengatakan, aku tidak pernah dalam hidupku berdusta kecuali sekali saja, dan ketika itu aku masih kecil, saat seorang ibuku memerintahkanku untuk menulis, wahai Abdullah tulis ini, dan aku mengatakan, iya ibu aku sudah menulis, padahal aku belum menulis, dan itu sekali saja dalam hidup. Abdullah ibn Daud. Dari Al-Amash. Al-Amash ini adalah Sulaiman ibn Mihran. Al-Amash beliau adalah salah seorang ulama yang thiqah ya, yang katanya, aku tidak pernah menulis hitam di atas putih, dan tidaklah pernah aku mengulang, katanya aku meminta mengulang guru untuk membacakan kepadaku sebuah hadis. Jadi sekali dengerin hadis langsung nempel jemaah, langsung nempel di kepala. Kalau kita 10 kali itu juga belum sebagian ya jemaah hadis yang kita masukkan dalam kepala kita. Lalu Ustaz.
Sulaiman bin Mihran al-A'mash, beliau terkenal juga seorang haditsin yang keras kepada murid-murid. Pernah Anda sampaikan oleh salah satu di majelis yang lain, Sulaiman bin Mihran ini punya anjing jamaah, selalu menjaga rumahnya jamaah. Jadi kalau menuntut ilmu, mau belajar sama beliau harus bisa mengalahkan anjing ini. Biasanya dikasih makan dulu jamaah, kita baru bisa masuk ke rumahnya alam. Dan beliau seorang yang dicari hadisnya, seorang yang thiqah. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Wa'il. Abi Wa'il ini Syakik ibn Salamah. Syakik ibn Salamah rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in yang thiqah jamaah. Wa'il Syakik ibn Salamah. Di sini perhatikan, kita mempelajari sedikit ilmu hadis ya jamaah. Nah, dalam menuntut ilmu sekali lagi perlu adanya peningkatan jamaah. Imam A'mash walaupun beliau seorang yang thiqah tapi dikenal mudallis. Kenapa? Mudallis. Mudallis adalah seorang rawi meriwayatkan sebuah riwayat yang tidak dia dengar langsung dari gurunya, walaupun dia sering mengambil dari gurunya tersebut hadis. Tapi untuk hadis ini dia tidak mengambil langsung dari gurunya, tapi dia mengambil dari kawannya. Dan tapi ketika meriwayatkan hadis langsung, aku mendengar dari atau dari guruku. Biasanya pakai menggunakan an. Nah, A'mash ini dikenal seperti itu. A'mash dikenal seperti itu. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Abu Wa'il. Dan A'mash ini kalau seandainya tidak mengatakan hadatsana, itu para ulama ragu akan agar keabsahan hadis yang dia dengar. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Az-Zahabi, ketika Imam Bukhari meriwayatkan, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahih. Walaupun Al-A'mash ini menggunakan lafaz an, maka kita bersunnah kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa mereka menerima hadis A'mash walaupun dengan lafaz an-anah kepada Abu Wa'il. Karena memang Abu Wa'il ini termasuk guru yang paling banyak diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Untuk apa kita belajar nanti ada riwayat yang lain yang kita harus ketahui, ternyata an-anahnya tidak diterima setelahnya. An Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Ini dapatkan faedahnya tadi Syekh Hanis Tahir wafaqahullah dalam syarahnya beliau Al-Adabul Mufrad. Abdullah ini ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Mas'ud, kita sudah mengetahui sebagian dari biografi beliau radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidq, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ila albir, karena kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun seseorang ke dalam surga. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, dan sungguh seorang senantiasa jujur sampai Allah mencatatkan baginya bahwa dia adalah seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati ria dari
kedustaan, dari berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan, kebohongan akan mengantarkan seseorang untuk melakukan kemaksiatan, akan memuluskan langkah seorang untuk melakukan kemaksiatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan akan mengantarkan seseorang menuju neraka. Wa inna rajula yakdzib. Dan sungguhnya seseorang senantiasa berdusta sampai Allah tuliskan baginya sebagai seorang pendusta. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung, hadis yang membuat seorang untuk berusaha menjaga lisannya, senantiasa jujur dalam perkataannya, dan juga peringatan bagi seorang yang tidak pandai menjaga lisannya hingga dia menjadi pendusta. Jemaah, apa yang dilakukan dusta, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang beriman adalah tidak berdusta, sedangkan sifat orang munafik adalah berdusta. Sebagaimana kata Nabi SAW, salatu alamatul munafik, ada 3 tanda orang munafik. Di antaranya idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Hadis yang mulia ini merupakan hadis yang benar-benar mengantarkan seseorang untuk memiliki akhlak yang mulia, yaitu kejujuran. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini sungguh kejujuran merupakan sebuah jamaah, sebuah akhlak yang sangat langka banget. Akhlak yang seharusnya menghiasi diri setiap muslim, bahkan harus dilatih saat anak-anak kita untuk jujur, walaupun itu pahit, karena pasti akan mendatangkan kebaikan. Walaupun di awalnya akan berat, karena seorang yang jujur Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk bagi dia melakukan kebaikan, dan dengan kebaikan itu menjadi salah satu sebab memuluskan langkahnya menuju surga. Beda dengan dusta, sifat bohong. Jika seorang berdusta, maka bisa jadi seorang itu akan memudahkan langkahnya dia melakukan kemaksiatan. Dan ketahuilah, kemaksiatan akan memuluskan langkah seseorang menuju neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatatkannya bagi seorang yang suka jujur dalam perkataannya, menghiasi apa yang dia ucapkan dengan kejujuran, maka Allah akan menulis fulan di antara orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Jadi salah satu ayat yang sampai sekarang dibaca jamaah itu ayat dalam surat At-Taubah, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu
bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 118. Dan kepada 3 orang yang mereka tidak mengikuti peperangan, Nabi SAW memberikan kepada mereka pelajaran berupa dihajar. Nanti juga akan kita bahas pembahasan tentang hajar. Hajar itu apa? Tidak diajak bicara sama sekali. Sama berapa hari jamaah? Ada yang ingat? Berapa? Lah, kisahnya 3 orang ini, Ka'ab bin Malik, kemudian 2 sahabat yang lain. Kisahnya sangat indah disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dihajar 50 hari jemaah. Ada satu pun sahabat yang mengajak bicara. Anda ingat Syekh Hamid Al-Bukhari ketika menghatamkan Sahih Muslim, ketika mendengar hadis ini beliau menangis saja. 50 hari jemaah tidak diajar bicara oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bayangkan. Makanya Allah mengisahkan hatta idza daqat alaihimul ard, sampai mereka merasa dunia ini sempit. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka juga merasakan apa? Sempitan. Padahal bumi itu luas, serta mereka telah mengetahui alla malja'a minallahi illa ilaihi. Dan mereka juga sadar bahwasanya tidak ada tempat lari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada Dia saja. Kata Ka'ab bin Malik, seandainya saat itu aku melihat orang-orang munafik mudah mengatakan alasan-alasan, kenapa kamu tidak ikut perang Tabuk? Ya Rasulullah, inilah itu. Ka'ab bin Malik mendengar dan melihat apa yang dilakukan orang munafik. Tapi aku memilih kejujuran. Padahal saat itu aku lebih mampu berbicara, karena Ka'ab bin Malik juga dikenal memiliki bahasa yang sangat indah dalam retorika. Tapi ketika ditanya, wahai Ka'ab, kenapa engkau tidak mengikuti perang bersama kami? Maka Ka'ab mengatakan, tidak ada uzur bagiku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, tunggulah keputusan apa yang aku putuskan kepadamu. Maka diputuskan jemaah apa? Dihajur 40 hari masih bersama istrinya. Setelah 40 hari Nabi memerintahkan istrinya juga harus keluar dari rumahnya. Tapi setelah itu apa? Yang langsung menurunkan ayat adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita ambil pelajaran bahwa orang yang jujur Allah Subhanahu wa ta'ala akan mulia. Dan menjadi sebuah teladan yang sangat indah dari Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Sampai Allah akhirnya menurunkan wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jujur walaupun itu merupakan sesuatu yang pahit jamaah, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan sebabkan seorang jujur. Dan sebaliknya, jangan pernah kita berdusta ya jamaah. Semudah apapun keadaan ataupun menguntungkan keadaan kita. Karena kedustaan merupakan awal dari sebuah kemaksiatan. Bisa jadi seorang terlalu senang dengan kedustaannya hingga menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka.
Lagi kalau kedustaan biasanya menuntut untuk mendatangkan kedustaan yang lain, jamaah benar. Ketika dia sudah berdusta mengucapkan A, kemudian di hari yang lain ternyata sudah mulai tercium kedustaan, maka dia akan membuat dusta yang jauh agar menutupi dusta yang pertama. Maka hendaknya kita berhati-hati jamaah dari berdusta. Karena kedustaan akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah catat dia termasuk orang yang kadzdzab. Kadzdzab adalah tukang dusta. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Al-hathu ala tahri risidq. Motivasi untuk selalu berusaha jujur dalam setiap ucapannya. Dan yang kedua faedahnya at-tahdhir minal kadzib. Itu peringatan bagi seorang yang berdusta, wat tasahul fihi, dan bermudah-mudahan di dalamnya. Fa innahu idza tasahala fihi kathura minhu wa urifa bihi. Karena ketika bermudah-mudahan dalam kedustaannya dan dia selalu memperbanyak, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Wa katabahullahu kadzaban, dan Allah mencap dia sebagai pendusta jika dia terus-menerus melakukannya. Dan kalau Allah sudah menetapkan seorang itu berdusta, pasti penduduk bumi akan mengecapnya dia sebagai pendusta. Tapi sebaliknya, ketika seorang selalu senantiasa untuk jujur dalam perkataan, maka Allah akan menetapkan baginya atau mengecap orang tersebut sebagai seorang yang jujur, hingga penduduk bumi mengakui akan kejujuran. Yang disebutkan oleh salah satu biografi Imam Syafi'i, satu biografi seorang ulama yang kisahnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Syafi'i beliau rela untuk menuntut ilmu, maka dibekali oleh orang tuanya 100 dinar, dalam riwayat 1000 dinar, agak lupa. Perjalanan kafilah tersebut dirampok jemaah. Tibalah sampai kepada Imam Syafi'i. Wahai bocah, engkau punya uang kan? Dari Imam Syafi'i, ya anak punya uang 100 dinar dari ibunya, dari ibuku yang memberikan 1000 dinar sama perampoknya. Kamu jangan bercanda, katanya. Ketawa dia. Masa bocah kecil gini bawanya uang 1000 dinar, dilepasin ya Pak. Ada benar ada yang Syafi'i. Maka jemaah sekalian, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Di antara yang kita bisa ambil pelajaran, kejujuran mengantarkan seorang kepada surga jemaah. Maka kalau seandainya kita ingin menjadi penghuni surga, hendaknya hiasi lidah kita dengan kejujuran. Dan sebaliknya, neraka jadi sebab di antara yang menjerumuskan penghuninya ke dalamnya adalah apa? Dustaan. Maka hendaknya kita berusaha menghiasi lisan kita dengan kejujuran dan menghindarkan dari kedustaan. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jujur dan kedustaan adalah dua sifat yang tidak akan bertemu. Itu lawan.
Tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang antara jujur dan dusta, karena Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan mana yang menjadi kebiasaan di antara dia seorang yang jujur atau dia seorang pendusta. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk bahasan hadis yang selanjutnya. Berkata Imam Bukhari masih dalam bab la yaslul kadhib. Qala rahimahullah taala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir anil A'mash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdillah qala la yaslul kadhib fi jiddin wala hazlin wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjiz lahu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Qutaibah bin Sa'id, dan beliau adalah seorang yang thiqah, dari Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, orang yang thiqah juga, dari A'mash Sulaiman bin Mihran. Namun Al-Imam A'mash ini meriwayatkan dari Mujahid ibn Jabr. Dan kata para ulama, kalau Al-A'mash meriwayatkan dari Mujahid perlu diperhatikan. Nah, salah seorang ulama mengatakan, seandainya Al-A'mash ini meriwayatkan dari Mujahid, maka kebanyakan beliau mentadlisnya. Lagi ini jelas menggunakan kalimat an, bukan haddatsani atau haddatsana Mujahid. Maka para ulama menyebutkan athar ini athar yang dhaif, karena tidak bisa dipastikan Sulaiman bin Mihran Al-A'mash meriwayatkan dari Mujahid. Dari Abu Ma'mar, beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Tidak patut atau tidak baik kedustaan itu diucapkan dalam keadaan serius ataupun bercanda. Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membuat laku lawakan apa jemaah? Cerita dusta. Dalam melawak saja membuat orang tertawa, itu dilarang berdusta, apalagi dalam keadaan serius. Wala an ya'ida ahadukum waldahu syai'an thumma la yunjiza lahu. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang menjanjikan anaknya sesuatu, kan, tapi dia tidak menepatinya jemaah. Ini termasuk dusta. Hadisnya walaupun ada anaknya Mujahid, kan, tapi para ulama mendapatkan jalur yang lain yang mengangkat hadisnya menjadi hadis yang hasan insyaallah taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Anis Thahir. Adapun Syekh Albani rahmatullahi taala alaih mensahihkan athar ini. Dari athar ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hendaknya berusaha menjaga lisannya agar selalu jujur dalam ucapannya, dalam keadaan dia serius maupun bercanda. Walaupun dalam keadaan bercanda, dia tetap jujur dalam perkataan, sebagaimana Nabi SAW bercanda kepada seorang nenek. Seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Nah, kita baca juga hadis dalam Syama'il Rasulullah, misli, apakah seperti diriku khul jannah, kau masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, la,
tidak masuk surga. Tinggal mendengar itu nangis jamaah nenek. Nangis. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Ada. Nggak masuk surga. Ketika sudah berpaling dipanggil lagi. Ibu sih. Sungguhnya di surga nggak ada nenek-nenek. Karena semuanya akan kembali menjadi muda. Sekitar umur 30-32 tahun. Ya jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercanda tapi tidak dusta. Benar, antum cari nenek-nenek di surga enggak ada jemaah, atau kakek-kakek. Karena semuanya akan dikembalikan menjadi muda jemaah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sekarang yang laku lelucon atau lawakan jemaah, kalau nggak berdusta merendahkan orang. Dari zaman sekarang, Allahul musta'an. Bagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau terkadang bercanda bersama kami. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah aqulu illa haqqa. Sungguhnya aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Bahkan Nabi SAW pernah juga memperingatkannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahu. Nabi SAW celaka bagi seorang yang berbicara kemudian berdusta, untuk apa? Untuk bisa membuat tertawa kaumnya. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian. Jangan juga senantiasa atau kita memudahkan lisan kita untuk berdusta kepada anak kita. Saat kita berjanji kepada anak kita, maka hendaknya kita menepati apa yang kita janjikan. Saat kita mengatakan kepada anak kita, fulan atau fulana nanti akan diberikan, maka diberikan jawab. Nah, ini sebagai salah satu latihan jemaah. Walaupun dia seorang anak atau anak kecil jemaah, yang mungkin tidak akan memberikan mudarat, tapi itulah akan terlihat mana yang terbiasa dengan kejujuran di misalnya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada anak kecil maka dilarang jemaah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu. Dah masuk waktu isya belum jawab? Dah lagi. Qala da'atni ummi. Ibuku memanggilku suatu hari, wa Rasulullah SAW qa'idun fi baitina, dan Nabi SAW saat itu sedang duduk di rumah kami. Faqalat, maka ibuku berkata, ha ta'ala utiyak, ayo kesini nanti aku berikan sesuatu. Maka Nabi SAW berkata kepada ibunya, wa ma aradta an tu'ti, apa yang engkau inginkan engkau berikan kepada anak. Faqalat u'tihi tamra, aku ingin memberikan kepadanya sebuah kurma. Faqala laha sallallahu, maka Nabi SAW berkata kepadanya, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaihi kadiban. Kalau seandainya anti tidak jadi memberikannya, Allah
menuliskan bagi engkau kedustaan. Nah, hadisnya adalah hadis yang hasan. Maka jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, terhadap anak saja kita tidak boleh berdusta, apalagi kepada orang lain. Nah, masuk waktu isya ya jamaah. Azan terlebih dahulu. Kita dengarkan muadzin. Rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Apa yang kita bisa ambil dari hadis atau dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa berdusta haram dalam keadaan serius maupun bercanda, ya. Sama sekali nama Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan tidak boleh dibiasakan untuk berdusta. Dalam keadaan serius maupun bercanda, maka kedustaan harus dihindarkan dari ucapan kita. Dari hadis ini juga atau dari asal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa agama Islam sangat memperhatikan kejujuran. Bahkan tidak boleh berdusta kepada anak kecil atau anaknya sendiri, lagi kepada orang lain. Ini merupakan perhatian yang sangat besar dalam agama kita akan kejujuran. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis atau asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu bab lagi jamaah, ya. Ini juga hanya tersisa atau hanya satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab alladzi yasbiru ala adzan nas. Bab seorang yang bersabar atas gangguan manusia. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah 'anil A'mash an Yahya ibn Waththab an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Adam, ini Adam ibn Abi Iyas, seorang guru Al-Imam Bukhari ketika juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya juga, ya. Qala hadatsana Syu'bah ini kita tidak perlu lagi bertanya akan kredibilitasnya karena beliau seorang imam. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bistam. Anil A'mash, kembali lagi kita bertemu dengan A'mash. Tokoh kita kali ini adalah Al-Imam A'mash. Kata Syu'bah, kafaitukum at-tadlis thalatha. Kalau aku meriwayatkan dari 3 orang yang mereka dikenal tadlis, maka insyaallah cukup. Karena aku tahu yang diriwayatkannya insyaallah tersambung. Salah satu yang disebutkan oleh Syu'bah adalah yang dimaksud Syu'bah adalah Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Dan di antaranya juga salah seorang yang thiqah tapi terkadang mutadlis. Sebentar, tadi sudah hadir namanya, Allah hilang jamaah. Faitukum thalatha A'mash, Sulaiman bin Mihran. Allah hilang jamaah, satu lagi, 2 lagi jamaah. Maka kalau Imam Syu'bah sudah meriwayatkan dari Sulaiman bin Mihran,
kita tidak perlu lagi bertanya tentang tadlisnya karena sudah diintiqo, sudah di apa bahasa Indonesia intiqo jawab, sudah disaring jawab, sudah disaring oleh Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bistam rahimahullah taala. An Yahya ibn Wasab, dari Yahya ibn Wasab rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah seorang tabi'in. Beliau meriwayatkan dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tiga orang itu Al-Amash, Abi Ishaq As-Sabi'i, dan satu lagi Qatadah. Itu tiga ulama yang thiqah tapi dikenal suka tadlis, suka mentadlis. Tapi kalau seandainya Syu'bah telah meriwayatkannya, maka insyaallah kita percayakan kepada siapa? Syu'bah. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar khusus tiga orang ini. Dan yang membuat kita juga merasa tenang adalah yang memberikan rekomendasi adalah Syu'bah. Padahal beliau mengatakan, Syu'bah Ibnu Hajar mengatakan at-tadlisu ahul kadzib. Tadlis itu saudaranya kedustaan. Saudaranya kedusta. Dan beliau adalah seorang yang mutasyaddid ya Al-Amash. Wasai Nabi SAW bersabda ya, dari Yahya bin Wasab, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW. Wasai Nabi SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, seorang yang beriman yang bergaul bersama manusia, bercampur baur dengan manusia. Wa yasbir ala adahum, dan sabar terhadap gangguan mereka. Kata Nabi SAW apa? Khairun, lebih baik, minal ladzi la yukhalitun nas, lebih baik daripada yang tidak bercampur baur, yang tidak bergaul dengan manusia, kemudian juga tidak sabar, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar terhadap gangguan yang ditimbulkan. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau, kitab Silsilah As-Sahihah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini merupakan salah satu hadis yang memotivasi, menganjurkan seseorang hendaknya bergaul dengan manusia, kemudian bersabar. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Dan tidak ada bahkan sahabat kita atau keluarga kita yang tidak memiliki celah, yang memiliki kesalahan. Maka hendaknya seorang yang beriman bersabar terhadap apa yang dia dapatkan dari gangguan, dari celaan misalnya, atau dari tuduhan, atau bahkan bisa menzalimi dirinya, tapi dia bersabar. Dan ini kata Nabi SAW lebih baik daripada seseorang yang dia lebih memilih menyendiri jamaah. Dalam bahasa Arabnya uzlah, tinggal di kaki gunung misalnya, yang hanya bertemu sesekali saja dengan orang, tinggal di bukit jamaah, yang jarang orang datang,
dan singgah di tempat tersebut hingga dia tidak sering bertemu dengan manusia karena mungkin tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan juga hadis yang menunjukkan keutamaan lebih memilih tinggal bersama manusia. Karena dengan tinggal bersama manusia dia bisa beramal ma'ruf nahi munkar dan bisa menjelaskan kepada mereka akan agama misalnya, atau memberikan contoh misalnya. Walaupun bisa jadi manusia tidak memuliakan dirinya, akhirnya mencibir dia, akhirnya mencela dia. Kalau berjenggot katanya kayak kambing misalnya. Padahal kalau bisa dibalas ya. Yang gak punya jenggotnya misalnya anjing, atau babi misalnya. Benar gak jawab? Tapi enggak, dia taruh di hati aja, bukan dibalas. Sebutkan binatang yang enggak punya jenggot. Tahu ketika celananya berada di atas batang kaki katanya kebanjiran. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu pernak-perniknya berada bersama manusia. Kalau kita tidak mampu, maka lebih baik kita uzlah. Tapi kata Nabi SAW, lebih baik seseorang tinggal bersama manusia dan sabar terhadap apa yang dilakukan manusia tersebut kepada kita. Bisa jadi itu merupakan sebuah ladang amal dengan sabarnya kita jamaah terhadap apa yang dilakukan manusia bagi kita. Itu merupakan kesempatan besar seorang untuk mendapatkan apa jamaah? Rifat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar dengan pahala tanpa ada batasnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran hendaknya sabar ketika muamalah, ketika bergaul dengan manusia jemaah. Harus memiliki stok kesabaran yang baik. Apalagi kepada mereka yang belum benar-benar mengenal agama ini. Bagaimana sifatnya ibadur rahman? Allah Subhanahu wa taala firman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Rahman, dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan ketawaduan, dalam keadaan rendah hati. Dan ketika ada orang-orang yang tidak mengenal dia atau orang-orang bodoh misalnya, tidak mengenal tentang dirinya, kemudian akhirnya mencela, akhirnya mencibir, akhirnya menggibahinya misalnya atau menuduhnya, maka hamba Ar-Rahman ini hanya mengatakan selamat bagi engkau. Atau maksudnya apa? Dia menyelamatkan lisannya dan juga perbuatannya dari membalas. Dan ini adalah tanda atau sifat orang-orang yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara juga faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa ketika seorang mengetahui manusia tempatnya kesalahan, maka dia harus mempersiapkan stok kesabaran. Siapkan stok kesabaran yang banyak. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga.
Sebagaimana Allah mengatakan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harir. Kami balas disebabkan kesabarannya surga dan sutra yang dikenakan untuk. Allahu ta'ala alam. Sallallahu barakallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk pertanyaan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.